Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, puji serta syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pada kesempatan maghrib yang penuh dengan keberkahan ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, Allah masih pertemukan kita di majlis yang sangat Allah cintai, di majlis yang insya Allah penuh dengan keberkahan di dalamnya. Ini merupakan satu kesyukuran, artinya Allah masih menginginkan kita berada dalam kebaikan. Bapak-bapak jamaah sekalian, sebelum melanjutkan saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Adha ya. Sudah berapa hari Pak? Sudah 3 hari ya. Besok terakhir hari tasyrik ya. Hari tasyrik terakhir Senin. Ya, jadi kalau ada yang masih mau kurban tuh masih boleh Pak. Ya, batas terakhirnya besok sampai maghrib. Nah, sebelum maghrib, ya, sebelum azan dikumandangkan masih boleh. Nah, setelah azan dikumandangkan masuknya bukan kurban tapi sedekah saja. Ya. Baik bapak-bapak jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam daripada thaharah. Ya. Ini sepertinya rada berkurang nih jamaahnya nih. Belum pada datang, lagi pada mudik Pak. Oh lagi nyate gitu. Belum habis daging di rumah Pak ya. Ya, yang nyembelih juga belum habis nih. Ya. Baik bapak-bapak jamaah rahimakumullah, ya. Macam-macam thaharah di sini ada 2. Yang akan kita bahas ada 2. Ya. Fokus kita yang pertama adalah suci dari hadas, ya. Jadi bersuci itu kalau enggak bersuci dari hadas ya bersuci dari najis. 2 itu saja. Inti dari thaharah itu adalah untuk membersihkan kalau tidak hadas ataupun najis. Ya, untuk mengangkat kedua itu saja supaya kita bisa sholat, ya, suci bisa sholat, gitu ya, atau bisa melakukan ibadah. Apa itu najis? Kita akan bahas satu dulu. Najis. Apa itu najis, Pak? Bapak nih tahu kan najis? Apa itu definisi dari najis? Sebelum kita membahas najis secara keseluruhan, ya, secara terperinci, kita mau tahu dulu nih, ya, apa definisi daripada najis itu sendiri? Apa sih najis itu? Apa Pak? Najis itu adalah kullu mustaqdzir, ay kullu mustaqdzar. Ya, semua yang itu sifatnya menjijikkan dan kotor, itu najis. Ya, semua yang dia menjijikkan atau kotor itu najis. Apakah berhenti di sini? Oh, berarti semua yang menjijikkan dan kotor itu adalah najis. Ya. Masih ada lanjutan definisinya. Yamna' sihhah as-shalah. Nah, ini.
segala sesuatu yang menjijikkan ataupun kotor yang menghalangi dari sahnya sholat. Karena ada hal-hal yang itu menurut kita menjijikkan dan kotor, tapi dia tidak menghalangi kesahan sholat. Contoh apa, Pak? Ingus kita, menurut kita jijik tidak itu? Jijik. Ya? Ataupun ludah kita, menurut ini manusiawi ya menjijikkan, tapi apakah ketika kita kena ludah sendiri nih, itu menjadi najis? Tidak. Ya. Apakah ludah ini najis? Tidak. Terkecuali ludahnya sudah tercampur dengan najis, baru dia najis. Ya. Bukan najis namanya, mutanajis. Ya, mutanajis. Nah, ini juga harus dibedakan, Pak. Najis dan mutanajis. Najis dan mutanajis. Kalau najis itu zatnya sendiri dia najis. Kalau mutanajis, baju kita terkena najis, namanya ini mutanajis. Air yang tadinya suci kemasukan najis, namanya air mutanajis. Kalau anjing baru dia najis tuh. Kotoran baru itu najis, bukan mutanajis. Paham kira-kira, Pak? Ya, jadi ada beda antara najis dan mutanajis. Najis itu sesuatu yang secara zatnya memang dia najis. Ya, tapi kalau mutanajis secara hakikat awalnya dia tidak najis, kemudian bercampur dengan sesuatu yang najis, maka dinamakan dengan mutanajis. Gitu ya. Jadi saya ulangi ya, najis itu adalah segala sesuatu yang menjijikkan ataupun kotor yang menghalangi dari sahnya sholat. Ya, seperti al-baul, baul ini adalah air kencing. Ya, waddam, dam ini adalah darah. Ya, baik. Tadi saya bilang macam-macam bersuci itu kalau tidak bersuci dari najis ya bersuci dari hadas ya. Kita ingin tahu, Pak nih. Kita sudah tahu tadi pengertian daripada najis. Apa sih bedanya najis dengan hadas? Pernah kepikiran nggak, Bapak? Apa bedanya najis dengan hadas? Ada yang tahu? Yang pertama boleh disebutkan? Ada? Baik, saya sebutkan saja. Diam semua. Baik, Bapak-bapak, najis itu sifatnya abstrak, kelihatan. Ya. Punten. Hadas itu sifatnya abstrak, tidak kelihatan. Hadas, ya. Hadas itu sifatnya abstrak. Kalau najis itu sifatnya kelihatan, ada wujudnya. Itu najis. Ya, kalau hadas kelihatan nggak? Tidak kelihatan tidak, Pak? Kira-kira. Contoh, kita pipis. Ya. Pipis kita itu namanya apa, Pak? Tadi najis. Sedangkan yang harus diangkat dari kita, yang harus dihilangkan dari kita, apa itu? Hadas. Ya, hadas. Contoh lain. Bapak melakukan hubungan suami istri ataupun bermimpi basah. Ya. Kira-kira kita membersihkan hadas ini kelihatan tidak hadas nih? Enggak. Ya. Jadi hadas itu sifatnya abstrak, tidak kelihatan, sedangkan najis itu sifatnya ainiyah, kelihatan. Ya. Ada ininya, ada bentuknya. Ya. Kemudian perbedaan yang kedua, najis itu membersihkannya tidak harus memakai ritual ibadah. Ya. Sedangkan hadas ada ritualnya. Bisa kebayang tidak, Pak? Ya. Bapak kena kotoran, kira-kira mau bersihin kotoran harus niat dulu tidak? Tidak ya? Bersihin saja, hilangkan kotorannya, ya, kemudian disiram air, selesai itu. Kalau hadas tidak, mau mandi, ada niatnya, ada rukun-rukun mandinya, ada.
Ya. Ada sunnah-sunnah mandinya, ada. Apa saja yang harus dibasuh, ada. Wudu mana saja yang harus dibasuh, ada. Ya, itu menghilangkan hadas itu harus dengan ritual. Dimulai dari wudu apa Pak? Dimulai dari muka, kemudian tangan. Ini yang wajib-wajib Pak ya. Jadi ada ritualnya, ada runtutannya. Kalau kita tidak mengikuti ritual ini, ya, kira-kira sah tidak wudu kita? Tidak. Ya. Maka perbedaan yang kedua antara hadas dan najis adalah kalau hadas itu membersihkan atau mengangkatnya itu harus dengan ritual, ya. Kalau najis tidak harus dengan ritual. Kemudian perbedaan yang ketiga, bersuci dari hadas itu tidak ada kaitannya dengan tempat hadas. Paham tidak Pak? Bersuci dari hadas tidak terkait dengan tempat hadas itu keluar. Paham? Kalau najis kenanya di kaki, yang dibersihkan harus kaki. Paham ya? Bapak pipis, kira-kira supaya hadas kecilnya hilang, apa yang dibasuh? Muka. Ini ya, wudu. Dengan wudu. Jadi tidak terkait dengan tempat hadas itu sendiri kalau hadas, ya. Tapi kalau najis, contoh yang lain, kentut lah, ya. Kira-kira kalau kentut, apakah kita cukup dengan cebok saja? Tidak, ya. Harus dengan wudu kalau mau terangkat hadasnya, ya. Hilang hadasnya, gitu. Tapi kalau najis harus sesuai dengan tempat, ya, di mana najis itu menempel di kita. Ya, itu perbedaan yang keberapa Pak? Yang ketiga. Kemudian perbedaan selanjutnya, hadas itu cara mensucikannya bisa dengan tayamum. Sedangkan najis cara membersihkannya tidak bisa dengan tayamum. Ya Pak ya. Wudu nggak ada air. Ya, kira-kira pakai apa Pak? Tayamum, pakai debu. Debu yang suci. Mandi wajib. Mandi wajib bisa diganti dengan tayamum tidak Pak? Bisa tidak? Bisa. Gimana cara mandinya pakai debu Pak? Tayamum biasa aja, ya. Cukup dengan tayamum biasa saja. Ya. Itu ya. Baik, mungkin 4 itu saja yang bisa saya sebutkan. Masih banyak lagi perbedaan-perbedaan antara najis dan hadas. Baik Bapak-bapak jamaah sekalian, sebelum kita membahas cara membersihkan najis, kita harus tahu dahulu apa yang termasuk dalam golongan najis itu sendiri. Ya, supaya kita yakin ini barang yang kita mau bersihkan ini najis tidak. Nah, gitu. Jadi harus tahu dulu. Ya, banyak sebetulnya. Kita akan coba ya membaca apa yang ada di dalam kitab ini. Al-a'yanun najisah katsirah, banyak sekali ya. Zat-zat yang najis itu banyak. Ya. Ahammuha fi sab'ati asya, yang paling pentingnya ada dalam 7 golongan ini. Golongan yang pertama adalah al-khamru wa kullu ma'i'in muskir. Khamr dan setiap sesuatu yang memabukkan yang dia itu cair. Ingat Pak ya, yang dia cair. Di sini ada ikatan nih, ya. Ada penguatnya nih. Harus cair sehingga dia dikatakan di semua khamr yang dia memabukkan, ya, dan dia itu sifatnya cair, ya, bukan padat, itu najis dalam madhab kita. Berarti kalau
kalau kita bawa contoh nih ya, ini mah contoh aja ya. Ada seseorang yang dia bawa khomer nih di sini dikantongin, kemudian sholat, kira-kira sah tidak sholatnya? Ada orang bawa khomer, kita kalau kena najis sah tidak sholat kita? Tidak ya, tidak Pak ya. Nah ini apa namanya itu khomer ini, tadi saya bilang najis tidak? Najis ya. Semua yang memabukkan yang dia sifatnya cair itu najis ya. Khamar itu najis ya, karena dia memabukkan dan dia cair ya. Kita bawa dalam kantong nih, kita sholat, sah tidak sholat kita? Tidak sah. Wong kita bawa najis kok, nggak boleh ya. Kita bawa najis nggak sah sholat kita Pak. Kalau kita bawa najis harus ya. Ini sebentar. Ambil catatan. Bentar deh ya. Satu lagi. Tadi kelewat ya, ini kayaknya penting nih ya. Satu lagi, perbedaan antara hadas dan najis ini penting nih ya. Tambahan satu lagi, tadi 4 tambah satu lagi 5, ya. Hadas itu membatalkan wudhu dan membatalkan sholat. Catat Pak ya, ingat di dalam ini ya. Hadas itu membatalkan wudhu dan membatalkan sholat. Artinya kalau kita sholat tidak sah, ya. Wudhu kita batal hadas. Tapi najis itu membatalkan wudhu tapi tidak membatalkan najis itu tidak membatalkan wudhu tapi membatalkan sholat. Punten. Najis itu tidak membatalkan wudhu tapi membatalkan sholat. Makanya ini kaitannya dengan yang ini tadi saya ya. Ingetin Pak sekali lagi, hadas itu membatalkan wudhu dan membatalkan sholat. Najis itu tidak membatalkan wudhu tapi membatalkan sholat. Artinya Bapak kan punya wudhu nih, kena najis, cukup bersihkan najisnya saja. Terkecuali najisnya yang keluar dari anggota tubuh kita, baru itu hadas juga. Ya najis ya hadas juga. Tapi kalau kotoran kotoran burung kah atau kotoran kucing kah, tidak sengaja kita injak kucing mau ke masjid, injak tai ini kucing, kotorannya kucing, ya. Batal tidak wudhu kita? Tidak batal. Ya, tapi kalau kita lagi sholat ada najis, ya kita kena najis nih di tengah-tengah sholat kita, batal sholat kita. Harus bersihin dulu tuh najis. Ya, baik. Tidak harus wudhu, ya tidak harus. Nanti kita bahas nanti ya itu ya. Ada itu masuknya, kira-kira masuk ke dalam ma'fu anhu atau tidak. Jadi ada hadis yang ma'fu anhu, ada yang tidak ma'fu anhu. Apa itu ma'fu anhu? Yang dimaafkan. Ada najis yang tidak dimaafkan. Nah, itu nanti kita bahas ya. Sabar dulu. Ada, tenang ya. Kita bahas yang ini dulu nih ya. Baik. Fokus kita adalah di zat yang pertama, yang dia itu najis. Apa tadi Pak? Khomer dan segala sesuatu yang memabukkan. Maka saya tadi kasih contoh. Kalau seandainya kita sholat bawa khomer dikantongin nih, kira-kira sholatnya kita sah tidak? Tidak. Kenapa? Karena itu najis. Kalau dia bentuknya cair. Tapi kalau kita ngantongin ganja, punten, kita sholat, sah tidak sholat kita? Sah, karena dia tidak cair. Di dalam mazhab Syafi'i ya, sesuatu yang memabukkan, ada yang motongin ganja di sini Pak? Iya, ganja atau ekstasi atau apalah itu ya, yang berbentuk pil begitu ya. Aman. Siapa tahu ada yang sakit gitu Pak ya. Ya. Jadi di sini
titik fokusnya adalah sesuatu yang memabukkan tetapi harus cair. Kalau dia itu bentuknya padat, tidak najis. Ya, tidak najis. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan." Ya. Kemudian Rasul bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun." Segala sesuatu yang memabukkan itu adalah khamar dan setiap khamar itu adalah haram. Ya. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua ada al-kalbu wal khinzir. Tahu kalbun, Pak? Kalbun. Ya, ada kalbun, ada kolbun. Kolbun itu kolbu. Apa kolbu itu? Hati. Kalau kalbun? Tuh. Ya. Anjing, punten. Ya. Hati-hati Pak makanya. Ya. Mau nyebutnya kolbun tapi yang kesebut kalbun. Jadi beda arti itu. Ya. Beda arti. Adanya kadrun. Apa itu? Ya, istilah-istilah apa itu nggak tahu. Baik. Jadi yang kedua itu ada al-kalbu wal khinzir. Ya. Anjing dan khinzir ini babi. Ya. Anjing dan babi ini najis secara zatnya. Ya, secara zatnya dia najis. Ya, Rasulullah, apa yang menyebabkan ini kita katakan najis? Karena Rasul bersabda ya dalam sebuah hadis yang sahih, ya, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalb. Sucinya bejana ya, kalian, salah seorang di antara kalian yang kalau itu dijilati oleh anjing, ya, itu caranya adalah an yaghsilahu sab'a marrat, dengan cara mencucinya 7 kali, ya. Ulahunna biturab, salah satu yang pertamanya adalah dengan tanah. Ini yang menunjukkan bahwasanya anjing ini najis, gitu Pak ya. Anjing ini najis. Ya ini karena ada perintah dari Rasulullah. Kalau terkena jilatan anjing ya, maka harus dibersihkan 7 kali, bahkan suruh dibersihkan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga al-maitah. Apa itu maitah, Pak? Bangkai. Ya, jadi bangkai itu najis. Bapak kalau ketemu bangkai cicak, ya, kalau Bapak pegang itu najis. Ya, najis. Wahia kullu hayya. Nah, di sini ada definisi dari najis, ada dari bangkai. Apa itu bangkai? Apa itu yang disebut dengan bangkai? Kullu hayawanin, semua hewan mata bi ghairi zakatin syar'iyyatin, yang dia mati tanpa disembelih secara syariat. Itu dinamakan dengan mayit, dinamakan dengan bangkai. Ya. Mana dalil yang mengatakan bahwasanya bangkai ini najis? Hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan atas kalian itu bangkai. Ya. Suratul Maidah ayat ketiga. Kemudian ada pengecualian dari bangkai ini yang dia tidak dikategorikan najis. Ya. Jadi tadi kan dikatakan semua hewan yang dia itu mati tanpa disembelih secara syariat. Baik, ada bangkai-bangkai yang itu suci. Ini ikan, apalagi? Belalang, apalagi? Udang masuk kategori ikan lah. Apalagi? Ada lagi? Manusia itu suci. Bangkai, ya, mayitnya manusia itu suci, ya. Baik, jadi ada 3. Yang pertama adalah maitatul insan, ya.
manusia, bangkainya manusia, orang yang meninggal itu tidak dikatakan dia itu najis, tidak. Ya, mana dalilnya? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad karramna bani Adam, dan telah kami muliakan Bani Adam. Ya. Dalam keadaan sebelum lahir pun dia sudah suci. Ya. Nanti ada pembahasan mani ya. Dari semenjak cairannya saja dia sudah suci. Ya, jadi mani itu suci, Pak, tidak najis. Mani itu suci. Ya. Dan setelah meninggal menjadi bangkai, menjadi mayit, ya, itu juga tidak najis manusia, ya. Baik, yang kedua dan ketiga tadi sudah tahu semua, ya. Ikan dan segala jenisnya, kemudian dan al-jarad. Jarad ini adalah belalang, ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, uhillat lakum, telah dihalalkan bagi kalian maitatani, dua bangkai, wadamani, dan dua darah. Fa ammal maitatani fal hut wal jarad, adapun dua bangkai yang halal itu adalah hut ini samak, ikan, ya, wal jarad, dan belalang, ya. Wa amad damani, adapun dua darah yang itu halal itu adalah hati dan limpa, ya. Hati dan limpa itu termasuk halal, ya, meskipun dia terbentuknya dari darah. Kemudian yang keempat, ad-damus sailu. Ad-damus sailu. Apa ad-damus sailu itu? Darah yang mengalir, ya. Darah yang mengalir, darah itu najis, ya. Darah itu najis. Wa minhul qaih. Qaih ini adalah nanah, ya. Jadi darah nanah itu najis, ya. Kemudian yang kelima, baulul insan wa ghaitih, ya, kotoran manusia dan pipisnya, ya. Pipisnya manusia dan kotorannya ini termasuk najis juga. Ya, sudah berapa itu, Pak? Ya, yang pertama khamar dan segala sesuatu yang memabukkan dan dia bentuknya cair. Kemudian al-kalbu wal khinzir, anjing dan babi. Kemudian yang ketiga bangkai, yang keempat apa, Pak? Darah dan nanah, ya, darah dan nanah. Kemudian yang kelima kotoran, ya, kotoran manusia dan kencingnya, gitu, ya, air kencingnya. Wa baulul hayawan, ya, wa farathih, juga kencingnya hewan, yaitu masuknya najis juga, ya, kotorannya juga sama. Dalilnya ada semua, Pak. Di sini disebutkan subbu alaihi dzanuban. Nah, ini ada hadis yang ini sudah disebutkan sebelum-sebelumnya, ya. Rawal Bukhari, telah bersabda Imam Bukhari, telah meriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya ada seorang Arab Badui, ya, yang dia itu pipis di masjid, ya, kencing di masjid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, subbu alaihi dzanuban min ma'in, ya, disuruh dikucurkan air, ya, dengan satu ember air, ya. Kemudian yang keenam, kullu juz'in infasala minal hayawani hala hayatihi fa innahu najis. Segala bagian yang dia itu terputus dari hewan saat dia masih hidup itu najis. Ada sapi, ya, jalan ke tengah jalan, ketabrak mobil, patah kakinya, putus kakinya, ini najis, ya, dikategorikan bangkai juga, ya, begitu, Pak, ya. Kambing jatuh dari masjid, contoh nih, jatuh, ya, kakinya patah, ya. Ada yang pengen ngambil tuh, jadikan sop kaki kambing, ya. Nggak boleh tuh, ya. Kenapa, Pak? Karena dia termasuk dalam
Ya, bukan si apa namanya? Si bagian ini ya, dia cara putusnya bukan lewat penyembelihan yang disyariatkan. Gitu Pak ya. Jadi ini sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah, ma quti'a min bahimatin fahuwa maitah. Apa yang terputus dari hewan peliharaan itu adalah bangkai. Ya. Wa yustasna min dzalika sya'run warishul hayawan, dan dikecualikan dari anggota-anggota badan yang terputus tadi najis itu adalah sya'run, rambut. Ya, kalau rambutnya terputus saat dia masih hidup itu tidak najis. Warishul hayawan, ataupun bulu, ya, bulu hewan yang dia itu al-ma'kul al-laham, yang dia itu dapat dimakan, ya, yang bisa dimakan, contoh ayam, ya, bebek, angsa, nah, itu suci dia, ya, suci isi apa namanya bulu-bulunya kalau dia terputus, ya. Adapun kalau seandainya dia dari hewan yang tidak bisa dimakan, najis, ya, dari hewan yang tidak bisa dimakan termasuk najis. Kalau kucing gimana, Ustaz? Kucing kan sering tuh ke masjid tuh. Kalau ketempelan gimana dong itu? Ini termasuk salah satu yang diberikan rukhsah oleh Rasulullah. Ya. Namanya itu umumul balwa. Jadi susah kita untuk menghindarinya. Ya. Kalau kucing itu ma'fu anhu, boleh. Ya, jadi dia selama itu kelihatan tidak banyak betul lah, masih dimaafkan. Baik. Ada tambahan, ya. Saya akan membacakan dari satu kitab lain yang ini masih ada kaitannya dan ini besar faedahnya. Hukmu jami'il hayawanat hala hayatih. Hukum semua hewan pada saat dia masih hidup. Semua hewan pada saat masih hidup, ya, itu dihukumi dengan suci, tidak najis, terkecuali anjing dan babi. Dua ini saja. Semua hewan terkecuali anjing dan babi pada saat dia hidup itu dihukumi suci, Pak ya, dihukumi suci. Sekarang, hukmu jami'il hayawanat ba'da mautiha. Hukum semua hewan setelah dia mati. Ya, tadi sebelum mati, masih hidup, ya. Yang dia itu matinya tanpa disembelih secara syar'i. Ini detailnya ini, Pak ya, detailnya. Yang pertama, kulluha najisatun illa thalathan. Ya, tadi sudah disebutkan nih, ya. Semua hewan yang dia itu apa namanya mati tanpa disembelih secara syariat itu bangkai, ya, mayit, ya, bangkai. Semuanya kecuali tiga. Nah, ini tambahannya. Manusia, kemudian ikan dan belalang. Yang kedua, al hayawanat al ma'kulah idza matat bi dzakatin syar'iyyah fahiya thahirah. Hewan yang dia itu bisa kita makan, ya, yang dapat kita makan, dapat kita konsumsi, yang disembelih secara syariat, najis atau suci, Pak? Suci. Sapi yang kita sembelih kemarin pada saat kurban, ya, itu najis atau suci? Suci. Boleh kita makan? Boleh. Halal dagingnya, ya. Kalau sesuatu yang najis tak boleh kita makan, Pak. Ya. Jadi najis itu tidak boleh kita makan. Artinya bangkai itu haram. Itu karena dia najis. Kemudian yang ketiga, al-hayawanat ghairul ma'kulah. Hewan-hewan yang tidak dapat dimakan, ya. Idza matat, semua kalau dia mati, kulluha najisah walau dzubihat. Semuanya itu najis meskipun disembelih secara syariat, ya. Meskipun disembelih, ya, dia najis, hewan yang tidak bisa dimakan. Ya, apa contohnya? Kucing, ya, yang bertaring,
ya. Itu yang tidak bisa dimakan. Nah, itu kaitannya dengan jenis-jenis hewan-hewan yang tidak boleh dikonsumsi atau haram untuk dimakan, yang dia punya cakar, ya. Nanti ada spesifikasinya lagi. Kemudian ada taring, ya. Kemudian tambahan berikutnya, hukmu sya'ri jami'il hayawanat, hukum rambut atau bulu seluruh hewan, ya. Sya'rul hayawanat al-ma'kulah ba'dal infisal tahir, tadi sudah disebutkan. Rambut ataupun bulu hewan yang dia itu terputus saat dia masih hidup, ya, terputus dari hewan tersebut saat dia hidup, kalau dia itu hewannya bisa dimakan, itu dihukumi suci, ya. Sya'rul hayawanat ghairal ma'kulah ba'dal infisal najis. Nah ini Pak, bulu ataupun rambut hewan yang dia terputus pada saat hidup dan hewan ini tidak bisa dimakan, najis, ya, najis, ya. Amma qablal infisal fa hukmu sya'ri hukmul hayawani nafsih. Adapun bulu yang dia belum terputus, belum terlepas dari hewan tersebut itu, maka mengikuti dari hewannya, ya. Kalau anjing ya, nah, gitu ya kira-kira. Kemudian hukmul juz'il munfasil minal hayy, hukum bagian yang terputus dari hewan yang masih hidup. Kalau tadi kan rambut, ya, spesifik rambut. Sekarang bagian yang lainnya, ya. Ini yang tadi sebetulnya sudah disebutkan, ya, saya sebutkan lagi. Hukmuhu ka hukmil maitah, hukumnya itu seperti hukum bangkai najis, ya. Sudah saya sebutkan tadi, kaki yang terputus, ya, itu bisa najis, ya, kaki hewan. Fa in kanat maitatun tahira, meskipun ya hewannya itu hewan yang suci, ya, hewan yang bisa dimakan, ya, begitu. Wa idza kanat maitatun najisatun fahuwa najis, ya. Nah, itu. Baik. Sekarang ini ada tambahan dari darah tadi, ya. Darah tadi itu masuk kategori najis, Pak, ya. Terkecuali dua darah tadi. Al-kabid, ya. Kabid itu hati, ya. Wat tahal dan limpa. Hati dan limpa itu masuk dalam kategori halal, boleh dimakan, ya. Di sini ada beberapa tambahan, ya. Al-kabid sudah, al-misk, tahu misk, Pak? Parfum, ya. Parfum itu dari mana itu, Pak, berasalnya? Kalau yang asli itu dari mana, Pak? Misk. Bukan dari cairan ini, hewan ataupun ini, bukan. Kalau yang diambil dari paus apa itu, Pak? Diambil dari, ada tuh itu, minyak wangi itu yang paling mahal itu, ya, yang diambil dari dalam perutnya paus, ya. Termasuk misk juga tuh. Nggak ada ya? Ini mahal, ya. Misk ini yang tadi, ya. Ini anggota ini si paus tadi, ya, yang dijadikan minyak wangi, ya. Ini tidak najis, ya. Kemudian darah adamu al-mahbusu fi maitatis samak, darah yang itu tertahan di bangkainya samak, ikan, ya. Darah yang ada di ikan tuh, darah yang tertahan di dalam ikan, itu tidak najis, boleh dimakan, boleh, ya. Kalau seandainya dia enggak ada sisa-sisa, ya, ataupun darah yang tersisa di daging-daging hewan kurban kita itu, yang dia itu sulit untuk, jadi udah dibersihin nih, ada terus di dagingnya, si darahnya, boleh juga, ya. Kemudian mani, ya, al-maniyu, sperma
ataupun al-labanu ataupun air ASI begitu ya. Idza kharaja ala suratid dam, kalau dia itu keluarnya dalam bentuk darah ya, itu tidak termasuk dalam najis juga, dia suci ya. Kemudian al-janin, janin ya, janin itu masuknya suci juga ya. Hukmul madhi wal wadi ya, ada Bapak pernah dengar wadi dan madhi? Ada wadi, ada madhi, ada mani ya. Kalau mani tadi kita katakan suci, tidak najis. Kalau wadi dan madhi itu najis ya, dua-duanya najis ya, wadi dan madhi ya, wadi dan madhi ya. Baik. Telur sekarang. Telur. Pak, telur. Ya, telur. Telur ular itu dihukumi najis tidak? Ya. Telur ular ya, atau telur hewan yang tidak bisa dimakan. Yang haram dimakan. Itu dihukumi najis atau dihukumi suci? Boleh dimakan? Nah, kita lihat ya. Hukmul baid, hukum telur. Telur apapun ini, ya, telur cicak kah, telur apa, ya. Tahiran, suci, ya. Idza kana min hayawanin tahirin walau ghairu ma'kulin. Kalau dia itu ya keluarnya dari hewan yang suci meskipun dari hewan yang tidak bisa kita makan. Ya. Ini cicak ini suci atau najis? Suci ya, suci. Ya, tadi kan sudah saya sebutkan, ya, semua hewan itu ya pada saat dia hidup ya suci terkecuali dua, anjing dan babi. Nah, berarti telurnya, telur cicak ini dihukumi suci. Boleh dimakan? Boleh. Kalau yang kepepet Pak ya, mau nyeplok telur nggak nemu telur, adanya telur cicak, ceplok aja telur cicak. Ya. Terkecuali kalau ada anjing ataupun babi yang bertelur, baru dia tidak boleh. Ya. Itu ya. Jadi syaratnya adalah ya dihukumi suci kalau dia keluarnya dari hewan yang suci meskipun bukan dari hewan yang bisa dimakan atau bisa dikonsumsi oleh kita. Itu ya gitu ya, terkait apa namanya telur, karena ada pertanyaan juga, sempat ada pertanyaan ya ada pernah saya juga menyampaikan kajian, telur itu hukumnya apa telur? Ya ini ternyata nih ya telur ya gitu. Jadi begitu Pak. Tapi yang kuat ya, yang kuat ini pendapat nih. Cuman nanti Pak, kalau kita apa namanya membuka kitab-kitab yang lebih luas lagi ya dalam mazhab Syafi'i, kita akan temukan bahwasanya pendapat ini memang pendapat yang paling kuat, tapi nanti dilihat juga dari segi kesehatan ya. Meskipun dia suci boleh dimakan ya, boleh dimakan boleh, tapi nanti dilihat dari segi kira-kira membahayakan tubuh tidak, nah, gitu. Kalau seandainya membahayakan tubuh, makan telur ular kobra kan khawatir ada bisanya membahayakan, nah, mending gak usah dimakan telur kobra, gitu ya. Ular najis tidak? Suci, ya. Pokoknya dua tadi aja yang najis, ya, anjing sama babi itu, sama turunan-turunannya. Ya, kalau anjing kawin sama anjing kawin sama kambing contoh, ya, ada melahirkan ini anak contoh, ini dibahas di fikih Pak. Ya, anjing sama ayam contoh, bertelur nih ayamnya, ya, habis hubungan bertelur, ini telurnya walaupun dia keluarnya dari ayam tetap aja karena spermanya dari si anjing, ya, najis dihukuminya. Jadi anjing, babi dan semua turunan-turunannya.
Ya. Operasi apa itu, Pak? Operasi implan. Cangkok ginjal. Memang nggak bisa pakai yang lain lagi, Pak. Nah gitu. Pertanyaannya itu, kira-kira bisa dicari nggak sesuatu yang lebih suci gitu, yang selain itu? Ya. Kalau memang udah mentok nggak bisa lagi, darurat. Tapi kalau selama itu masih bisa dicari, ya, yang itu sifatnya lebih baik, lebih suci lah, ya, ya boleh, tetap haram. Ya. Kalau ada solusi lain ya, terkecuali memang itu jalan satu-satunya, nggak ada lagi. Ya, kayak penggunaan ganja, ya, kan nggak boleh sebetulnya kan ganja. Kalau untuk obat bius kira-kira boleh tidak digunakan dokter? Ya boleh, ya kan? Gitu, maksudnya gitu, Pak. Jadi harus ada keadaan darurat atau tidak, ya penggunaannya juga dalam bentuk gitu. Ya. Baik, sekarang aksamun sekali terakhir. Ya. Ini berkaitan dengan Bapak yang tadi, yang tanyakan tadi. Aqsamun najasat al-ma'fu anha arba'ah, ya. Enggak keluar nih. Oh. Aqsamun najasat al-ma'fu anha arba'ah. Ada pembagian atau bagian-bagian daripada najis-najis yang dia ma'fu anha. Ma'fu anha ini yang dimaafkan, ya. Di sini disebutkan ada arba'ah, ada 4. Ya. Yang pertama, kategori yang ma yu'fa anhu fi tsaubi wal ma, yang dima'fu anhu, yang dimaafkan pada pakaian dan air. Apa itu, Pak? Wa huwa ma la yudrikuhul tarfu, sesuatu yang dia tidak bisa dilihat secara kasat mata. Ya, kayak cipratan daripada pipis kita yang itu seukuran jarum nggak kelihatan lah pokoknya, ya. Kita sudah berusaha untuk ini, ya, menghindarkan air ini dari cipratan itu, tapi kena ternyata, tapi nggak kelihatan, ya. Ini termasuk ma'fu anhu, baik itu kena air ataupun kena, terkecuali memang kita yakin bahwasanya ini ada bekasnya nih, baru. Tapi kalau itu benar-benar nggak kelihatan lah, ya. Ini dia masuknya ma'fu anhu. Kemudian yang kedua, ma yu'fa anhu fi tsaubi dunal ma, ya. Yang di ma'fu anhu dia pada tsaub, pada pakaian saja, tidak pada air, ya. Contohnya adalah darah yang sedikit. Darah yang sedikit ini, Pak, ya, kalau dia itu kena, darah itu najis tidak? Najis, ya. Kalau kena berarti bisa menyebabkan sholat kita tidak sah, gitu ya. Kapan dia darah ini bisa menjadi ma'fu anhu? Nah itu, kalau dia sedikit. Apa ukurannya sedikit? Nah ini nih, apa ukuran itu sedikit? Kalau dia masih ada di, contoh yang luka itu di pipi kita nih, darah itu tidak menetes ke sini. Nah itu sedikit. Kalau dia menetes ke sini, itu sudah tidak ma'fu anhu. Ya, kalau dia masih nempel di sini saja, tidak kemana-mana, ini ma'fu anhu. Paham, Pak, ya? Baik. Ma'fu anhu darah ini hanya pada pakaian saja, ya, tidak pada air. Artinya apa? Kalau air terkena darah, walaupun sedikit darahnya, airnya jadi mutanajis. Itu, Pak, ya? Kemudian yang ketiga, ma yu'fa anhu fil ma'i duna tsaubi, yang dima'fu anhu pada air, tidak pada pakaian. Apa itu, Pak? Al maitah allati la damalaha sailun, bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir. Cicak memiliki darah yang mengalir tidak? Darahnya mengalir gitu, cicak, Pak.
Kalau di sini dikasih contohnya dzubab. Dzubab ini laler, ya, lalat. Dan namel. Namel ini adalah semut. Ya. Kira-kira si cicak ini darahnya mengalir tidak? Harus dibedah dulu tuh, Pak. Tidak mengalir. Kalau tidak mengalir berarti dia ma'fu anhu pada air. Artinya apa? Kalau si bangkai bangkai cicak ataupun bangkai lalat ataupun bangkainya nyamuk ataupun bangkainya semut, ya, itu masuk ke dalam air, ya, masuk ke dalam air, dia airnya najis tidak? Mutanajis tidak? Tidak, ya, tidak mutanajis, ya. Kalau dia itu kena pakaian berarti najis. Nah, itu berarti kalau kena pakaian tetap najis. Ya, kalau kotoran tadi, ya, kalau kotoran walaupun sedikit, ya, itu najis. Ya, terkecuali memang Bapak tidak tahu. Ya, terkecuali tidak tahu itu boleh jadi ma'fu anhu. Tapi kalau seandainya ketahuan nih, setelah sholat ketahuan, ulang lagi. Karena tahu Bapak setelah sholat, ya, karena tahu, yakin tadi ketempelan, ternyata dari tadi ada najis nih. Ulang lagi sholatnya, bersihkan, ulang lagi. Tidak ma'fu anhu kalau kotoran tadi, ya. Itu. Kemudian ma la yu'fa anhu mutlaqa, yang tidak dima'fu anhu secara mutlak, yaitu baqiyatun najasat, ya, seluruh najis-najis yang selain yang dikecualikan tadi. Begitu, Pak. Ya, wallahu a'la wa a'lam bissawab. Ya, mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, al-'afwu minkum jika ada kesalahan dalam penyampaian, jika ada yang kurang berkenan di hati, boleh disampaikan nanti, Pak, ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.